Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Azahra dengan NIM 1123300000129. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait 5 studi empiris tentang komunikasi organisasi dari berbagai konteks, yakni dari media, pendidikan, komunitas, dan juga korporasi. Fokusnya itu pada berbagai teori dan juga metode yang digunakan, serta implikasi hasilnya terhadap efektivitas organisasi itu sendiri. Yang pertama ada dari jurnal UIN Alauddin Makassar dengan judul Pola Komunikasi Organisasi, dan juga studi kasusnya itu PT Harian Amanah Al-Haram, antara pimpinan dan karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja. Latar belakangnya yaitu perusahaan media Islam di Indonesia Timur mempertimbangkan hubungan komunikasi antara pimpinan dan staf sebagai faktor penggerak motivasi kerja, terutama dalam konteks dakwah dan produksi media. Ada 2 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana pola komunikasi antara pimpinan dan karyawan, dan yang kedua itu, apa faktor penghambat dan pendukung komunikasi tersebut, dengan menggunakan teori pendekatan gabungan komunikasi dan psikologi organisasi, dan juga metodologi yang menggunakan metodologi kualitatif seperti studi kasus data primer melalui wawancara mendalam, lalu observasi dan juga dokumentasi. Temuannya ada 3 poin, yaitu yang pertama pola komunikasi bersifat non-formal dan persuasif, yang kedua itu hambatan utamanya seperti miskomunikasi, dan yang ketiga itu faktor pendukung media komunikasi internal seperti grup pesan instan yang ada di platform seperti WhatsApp dan sejenisnya. Lalu yang kedua itu ada dari jurnal SMK Letris Indonesia 2 Pamulang dengan judul Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi. Latar belakangnya yaitu peran komunikasi dalam institusi pendidikan sebagai mediator efektivitas administrasi dan pembelajaran sangat relevan untuk diteliti secara empiris. Dan pertanyaan penelitiannya yaitu sejauh mana komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi di sekolah. Dengan menggunakan teori hubungan kausal atau korelasi Pearson dan regresi linier sederhana, dan juga metodologi jenis kuantitatif dengan sampel sensus 51 responden seperti instrumen kuesioner dan juga analisis statistik. Dengan hasil temuannya yaitu yang pertama korelasi Pearson R sama dengan 0,452 dan juga koefisien determinasi R sama dengan 0,204 dan juga signifikansi P kurang dari 0,001 sama dengan T hitung lebih dari T-table. Dan yang ketiga itu dari jurnal Komunitas Poliglot Indonesia Bandung dengan judul Pola Komunikasi Organisasi Poliglot Indonesia. Latar belakangnya yaitu komunitas bahasa dengan anggota multibahasa mempunyai struktur organisasi meskipun bersifat kekeluargaan. Pertanyaan penelitiannya yaitu pola komunikasi apa yang terbentuk dan juga apa hambatannya. Teori yang digunakan adalah komunikasi organisasi partisipatif. Dan menggunakan metodologinya yaitu studi kasus deskriptif kualitatif dan juga wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu hasil temuannya yaitu yang pertama ada pola komunikasi multidirectional, dan yang kedua itu hambatan teknis seperti lokasi pertemuan dan juga bahasa yang tidak mudah dimengerti. Dan yang keempat itu ada dari jurnal Universitas Telkom Bandung dengan judul Analisis Aliran Komunikasi dalam Mendukung Kinerja Pegawai.
Latar belakangnya yaitu efektivitas kerja pegawai sangat amat dipengaruhi oleh aliran informasi formal dan juga tidak formal. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana pengaruh aliran komunikasi terhadap kinerja karyawan. Lalu teori yang digunakan adalah teori aliran komunikasi organisasi menurut Katz dan juga Kahn. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, seperti wawancara mendalam dan juga observasi. Lalu temuan yang dihasilkan itu ada 2 poin, yaitu yang pertama aliran komunikasi mendukung koordinasi kerja dan penyelesaian tugas, dan yang kedua itu terdapat ketimpangan dalam distribusi informasi dari atas ke bawah. Dan yang terakhir, kelima itu ada dari skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pola Komunikasi Antara Pimpinan Asing dan Karyawan Lokal. Latar belakangnya adalah organisasi multinasional memiliki tantangan komunikasi lintas budaya dan juga bahasa. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana sistem sosial komunikasi diterapkan, hambatan dan adaptasinya. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana sistem sosial komunikasi itu diterapkan dan apa hambatan dan juga adaptasinya. Teori yang digunakan yaitu teori sistem sosial dari Katz and Kahn juga. Dan metodologi yang digunakan adalah kualitatif positivistik seperti wawancara mendalam. Lalu terakhir temuan yang dihasilkan itu ada 2 poin, yaitu yang pertama adaptasi 2 arah membentuk komunikasi kolaboratif, dan yang kedua itu hambatan budaya dan bahasa berkurang dengan pendekatan adaptif. Kesimpulannya menurut saya dari kelima penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi tidak bersifat satu atau tunggal. Seperti pola, arah, dan efektivitasnya itu dipengaruhi oleh struktur organisasi, budaya, hingga media yang digunakan. Teori dan metode yang digunakan itu bervariasi, mulai dari pendekatan statistik hingga sistem sosial seperti tadi yang sudah saya jelaskan dari kelima penelitian tersebut. Namun semua hasil menekankan pentingnya komunikasi sebagai fondasi kinerja organisasi yang sehat. Baik, sekian pemaparan penjelasan hasil 5 penelitian untuk mata kuliah komunikasi organisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.